MPR menggelar gladi kotor dalam rangka persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang, sementara pengamanan di sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta terus diperketat. Selengkapnya, Soza Hutape akan melaporkan langsung dari gedung MPR RI Senayan Jakarta. Soza, apa yang menjadi catatan dalam pelaksanaan gladi kotor yang digelar oleh MPR hari ini? Rory, memang pelantikan dari Presiden dan juga Wakil Presiden ini tinggal dalam hitungan hari. Pihak penyelenggara yakni Sekretariat Jenderal MPR RI pada hari ini melakukan gladi kotor, yakni persiapan untuk mematangkan pelaksanaan dari pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pada hari ini, dari Sekjen ataupun Setjen MPR RI ini melakukan gladi kotor dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ini bertempat di ruang rapat paripurna Nusantara I yang merupakan tempat pelantikan dilangsungkan. Adapun agendanya ini meliputi dari tata cara protokoler, dari prosesi masuk pasangan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, pengucapan sumpah jabatan, hingga pada akhir acara sampai kepada Presiden dan juga Wakil Presiden yang baru saja dilantik kembali ke Istana Negara. Lalu gladi kotor ini tidak hanya dilakukan di bagian dalam dari tempat pelantikan akan dilangsungkan, tapi juga dilakukan di bagian luar, tepatnya di sekitar halaman gedung parlemen, di mana kami melihat ini dilakukan juga simulasi terkait bagaimana pengamanan akan dilakukan, termasuk juga prosesi kedatangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden serta tamu-tamu negara lainnya. Setidaknya bisa kami sampaikan, Rory, bahwa untuk kapasitas ruangan tempat dilakukannya pelantikan ini mampu menampung setidaknya 1.000 orang. Ini sudah meliputi juga tamu-tamu yang mengkonfirmasi kehadirannya, meliputi dari mantan Presiden Republik Indonesia seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden juga seperti Yusuf Kala. Lalu ada juga para tamu-tamu dari Ketua Umum Partai Politik serta tamu-tamu negara, setidaknya ada 18 tamu negara yang akan hadir diwakili oleh pimpinan ataupun kepala negaranya ataupun juga dari duta besar. Rory. Soza, lalu 2 hari menjelang pelantikan, bagaimana pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta? Rory, memang untuk pengamanan jelang pelantikan ini akan dilakukan dengan skema pembagian 3 ring. Ring pertama ini berada di bagian dalam dari ruang pelantikan. Ini akan menjadi tanggung jawab dari Pas Pampres. Lalu ring kedua ini berada di bagian luar dari tempat pelantikan dilangsungkan ataupun di sekitar halaman DPR. Ini menjadi tanggung jawab dari TNI yang merupakan bertindak sebagai pimpinan operasi. Lalu ring ketiga ini berada di sekitar kawasan gedung parlemen. Ini menjadi tanggung jawab dari aparat gabungan TNI dan juga Polri. Berdasarkan informasi yang kami himpun, setidaknya ada 30.000 personil gabungan TNI Polri yang disiagakan untuk mengamankan jalannya proses pelantikan pada tanggal 20 Oktober mendatang, tidak hanya berjaga di sekitar kawasan Senayan, namun juga objek-objek vital negara lainnya seperti pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa pada esok hari, 1 hari jelang pelantikan akan kembali dilangsungkan proses pematangan terkait persiapan pelantikan, yakni lakukannya gladi bersih pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rory. Soza Hutape dari gedung MPR RI, terima kasih atas laporan Anda.